Wilujeng Sumping. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Dan beliau komisioner pengawasan bidang penerapan dari KASN. Kami ini adalah lembaga pengawas, ya, instansi pemerintah dan juga ASN, pengawasan yang sifatnya preventif. Kode etik, kode perilaku, netralitas, dan juga penerapan sistem merit di dalam manajemen ASN. Ini bertanggung jawab langsung dan posisinya di bawah presiden. Dan itulah kami kenapa datang ke gedung yang luar biasa ajib, namanya Gedung Sate. Sayangnya nggak ada satenya. Oh gitu ya. Betul. Siapin akang-akang sate ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Kembali lagi di Ajib ya, ASN Jabar ikut bicara. Ajib-ajib selalu. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih dengan saya Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat. Di Ajib episode kali ini kita akan berbicara banyak hal, tapi dengan serius santai seperti biasa, dengan seseorang yang luar biasa nih, kehormatan sekali nih. Kita menunggu-nunggu momen ini nih sebetulnya. Nah itu dia, nanti kita akan membahas tentang satu clue-nya adalah etika ASN, kode etik. Nah itu dia. Baiklah, saya akan menyapa dulu beliau nih. Beliau adalah Bapak Dr. Ari Budiman. Selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih Teh Ruli. Pak, kalau kami inverse bahasa Sundanya, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Wah, luar biasa. Ini beliau aslinya dari mana coba? Dari Jakarta, orang Betawi. Tapi sudah bisa ini bersunda-sunda sedikit juga ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah itu dia, beliau adalah Bapak Dr. Ari Budiman dan beliau adalah komisioner pengawasan bidang penerapan kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN dari KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, panjang namanya Pak, tapi nanti kita akan explore nih sebetulnya apa itu KASN. Tapi sebelumnya lagi-lagi kami mengaturkan terima kasih Pak sudah berkenan, sudah berkesempatan hadir di Ajib. Sawang Sulna. Masya Allah. Jauh lah dari Jakarta. Enggak ding, dekat ya Pak ya? Jauh-jauh dekat. Jauh-jauh dekat. Iya. Ya siap Pak. Nah itu dia, Bapak mohon izin. Jadi tadi sudah ada clue-nya ya. Kita akan membahas terkait etika ASN. Nah, ada istilahnya etika ASN berakhlak. Nah, nanti pasti Bapak akan eksplor memberikan apa nih berakhlak yang dimaksud. Ada akronimnya kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, betul sekali. Siap. Nah, mohon izin Pak. Nah, sebelum lanjut ke apa itu berakhlak dan etika ASN dan lain-lain, mohon izin Bapak kami perkenalkan dulu. Selain tadi beliau itu adalah Dr. Ari Budiman, pastinya jangan salah loh. Beliau jabatannya, pengalaman menduduki jabatannya luar biasa nih. Tadi sebelum di KASN itu runutan pengalaman jabatannya ada di Pemprov DKI Malang Melintangnya. Betul ya Pak ya? Betul. Dari mulai Kepala Biro Humas dan Protokol. Nah udah jagonya itu pasti. Kita berguru ke beliau nih. Tapi ada lagi suhunya. Suhunya? Namanya Teh Ruli. Oh, waduh. Nah, bukan testosteron Pak? Itu tadi yang saya sebetulnya lebih pengen. Siap disiapin. Aus. Jauh-jauh dari Jakarta ya Pak. Siap Pak. Lalu beliau juga sempat menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI, terus juga Kepala Dinas Pendidikan di DKI juga pastinya tahun 2015 ya Pak ya. Yep. Dan terakhir ini nih yang paling epic nih, yang paling ajib. Sebelum ke KASN, sebagai staf ahli Mendikbud bidang pembangunan karakter. Masya Allah, luar biasa nih Pak. Alhamdulillah. Makanya nggak salah dong kita kedatangan beliau satu kehormatan pastinya. Nah, baik Pak,
mohon izin tadi sudah kami Bapak istilahnya ya perkenalannya. Bapak berkenan juga dong menjelaskan tadi sudah ada clue-nya terkait KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya khawatirnya mungkin beberapa dari kita belum terlalu ngeh dengan KASN. Taunya BKD ada, BKN ada, tapi tiba-tiba ada lagi sering disebut sih, nggak asing sebetulnya, KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Tapi sebetulnya itu apa, Pak? Mohon izin, Pak. Iya. Ini pertanyaannya canggih nih. Begitu saya jawab udah bisa selesai sebenarnya. Iya Teh Ruli, terima kasih. Jadi tadi KASN itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Kami ini adalah lembaga pengawas. Ya. Yang diawasi siapa adalah instansi pemerintah dan juga ASN, Aparatur Sipil Negara. Jadi populasinya kalau aparatur sipil negara ada 4,2 juta ASN, dan kalau instansi pemerintah mungkin sekitar 680-an lebih. 680 sekian. Nah, pengawasan di bidang apa? Pengawasan di bidang ini tadi, penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, netralitas, dan kemudian juga sistem merit. Penerapan sistem merit di dalam manajemen ASN. Dan kami adalah lembaga yang independen. Ya. Independen ya, Pak ya. Kalau belum terlalu dikenal, emang kita ini masih muda. Itu dia makanya. Pokoknya lebih muda dari Teh Ruli. Oh gitu ya. Iya. Jadi usia kami itu sebetulnya baru 7 tahun. Ya, 7 tahun, dan apa namanya, pembentukannya itu melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Betul. Jadi memang betul keberadaannya belum lama, tetapi fungsinya tadi keren. Ya? Benar, keren banget ini. Karena kita mengawasi. Ya. Walaupun pengawasannya itu juga sifatnya lebih kepada pengawasan yang sifatnya preventif. Jadi lebih kepada prinsip pencegahan dibandingkan misalnya dengan pemberian sanksi dan seterusnya. Ya, betul, terhadap itu tadi ya, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, netralitas, dan juga penerapan sistem merit di dalam manajemen ASN. Luar biasa nih. Iya. Kalau diistilahkan ya, sudah full gitu ya, meskipun baru tadi kata disampaikan oleh Bapak baru 7 tahun. 7 tahun, tapi fungsinya luar biasa ini. Sudah mumpuni di banyak aspek untuk pengawasan itu sendiri ya Pak. Kalau tadi nilai dasar, kode etik, kode perilaku, NKK ya Pak ya istilahnya. NKK ditambah lagi tadi apa Pak? Netralitas. Bukan dan net badminton. Bukan ya. Ayo Pak, kapan badminton? boleh. Ya, siap. Netralitas, dan satu lagi Pak, penerapan sistem merit. Nah, sistem meritnya ini tuh Pak, kami di Jabar ya terutama sudah tidak asing nih seliweran dengan istilah sistem merit nih. Betul. Terutama di BKD ya. Jadi ternyata ini juga inline dengan KASN itu sendiri ya. Betul sekali. Tujuannya dan fungsinya. Siap. Pak, mohon izin. Nah, tadi KASN sudah dijelaskan nih. Jadi KASN itu adalah sebagai lembaga non struktural ya Pak ya. Jadi sifatnya mandiri dan pengawasannya fungsinya luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bapak. Dan kami bertanggung jawab langsung dan jadi bertanggung jawab langsung dan posisinya di bawah presiden. Oh, langsung ya Pak? Iya, betul. Makanya itu dia. Iya. Betul, keren nih Pak. Nah, tadi ada clue-nya juga nih Pak. Saya sebutkan ada istilah berakhlak. Nah, tadi katanya kan membangun etika ASN berakhlak. Kita tahu lah berakhlak berharapannya ya seperti apalah ya Pak ya, seperti apa gambarannya. Tapi mungkin ada pesan khusus dari berakhlak itu sendiri, ada akronim tersendiri atau apa nih makna dari berakhlak itu sendiri? Mohon izin nih Pak. Ya betul Teh Ruli. Jadi ini menarik kan? Iya. Berakhlak itu tentu padanan kata dari berakhlak itu kan moralitas yang tinggi, moralitas yang baik kan begitu. Dan kemudian juga berakhlak ini adalah merupakan akronim. Ya. Nah, terdiri dari dan akhlak. Ya. AKHLAK. Betul. Nah, bernya itu berorientasi pelayanan. Iya. Ya. Kita semua tahu ya bahwa
ASN itu harus memberikan excellent services kepada ya publik, ya kepada stakeholder yang dilayani, ya itu yes. Kemudian akuntabel. A-nya berorientasi pelayanan. A-nya akuntabel. Kita tentu harus mempertanggungjawabkan secara terbuka, secara transparan tugas-tugas kita kepada publik. Termasuk kita harus berintegritas, memiliki integritas yang tinggi. Itu di dalam konteks akuntabel. Kak, kompeten. Iya kan? Iya. Kalau nggak kompeten, nggak mungkin Teh Ruli jadi anchornya, jadi jangkarnya Ajib. Iya dong. Iya kan? Oke. Ya. Harmonis. Pastilah. Kita semua memang harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ya. Kemudian juga membangun lingkungan kerja yang kondusif ya, yang sehat dan seterusnya. Itu harmonis. Kemudian L, loyal. Pastilah kita sebagai ASN harus setia kepada Pancasila, tepat, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya. Dan juga tentu loyal kepada atasan, loyal kepada bawahan, loyal kepada kolega dan seterusnya. Artinya loyalitas itu adalah memegang teguh tadi, ya segala aturan main yang kemudian menjadi fondasi dari tugas-tugas kita di aparatur sipil negara. L, loyal. A, adaptif. Ini adalah tentu pesan ya, bahwa di dalam dinamika kompleksitas zaman yang terus-menerus pasti ada tantangannya, ada hambatannya. Kita harus memiliki daya fleksibilitas yang tinggi. Betul. Harus mampu beradaptasi. Disrupsi di mana-mana kan ya Pak? Betul. Ya, tanpa adaptasi nggak bisa kita ini kemudian ya nggak bisa maju, nggak bisa bergerak gitu. Iya. Dan yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu sangat penting, kerjasama itu sangat penting. Ini adalah bagian dari konsep the whole government. Pemerintahan gotong royong. Ya, jadi itulah yang perlu menjadi perhatian kita. Akronim berakhlak ini menjadi core values. Menjadi nilai dasar dari aparatur sipil negara setiap ASN. Core values tadi itu ya, nilai dasar yang sebetulnya sudah harus melekat ya Pak ya dari setiap ASN yang ada di Indonesia ini. Seperti itu tadi. Betul. Keren nih Pak. Jadi tadi makanya makna dari berakhlak itu bukan sembarang juga nih ya. Ternyata sudah fully inilah maknanya ada mendalam di situ semua. Bapak sudah menjelaskan tadi berakhlak itu tadi. Nah itu dia Pak. Sebetulnya tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak terkait dengan fungsi atau tugas dari KASN tadi ya Pak ya. Untuk tadi ada NKK, tadi ada untuk nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan lain-lain. Itu tuh sebetulnya sejauh ini meskipun ini barulah 7 tahun ini dengan misi yang luar biasa keren nih Pak, luar biasa hebat nih ya untuk pengawasan ASN itu sendiri. Sejauh ini sudah sampai mana nih Pak untuk mungkin pencapaiannya lah sebetulnya atau gambarannya dari mungkin bisa digambarkan di sistematik juga mungkin ya Pak ya. Di Indonesia itu bisa digambarkan ASN itu sudah di level mana nih Pak? Dengan nilai-nilai yang tadi Bapak sampaikan. Ya, memang banyak sekali indikator-indikator yang bisa menggambarkan tentang posisi atau kondisi aparatur sipil negara misalnya. Dan saya mempunyai catatan terkait dengan data atau mungkin juga informasi ya terkait dengan posisi daya saing ya, competitiveness ya. Betul, ini karena kata yang penting nih, daya saing ini. Saing. Kita tidak seperti katak dalam tempurung.
tetapi kita harus terbuka. Betul. Kepada dunia. Ya. Harus berani tampil dan harus berani dinilai. Sebetulnya posisi kita di mana? Ya, betul. Teh Ruli memang pada saat ini posisinya belum begitu mengembirakan. Oke. Ya. Ada beberapa indikator. Misalnya salah satunya indikator yang disebut dengan indeks efektivitas pemerintahan. Ini kan jelas korelasinya, ya. Sepenuhnya yang memberikan kontribusi itu adalah ASN. Ya. Dan di dunia sayangnya posisi kita itu masih di posisi 95. Oke. Ya, jadi nomor 95. Masih jauh ya, Pak? Masih jauh. Belum 50 begitu. Besar juga belum. Belum begitu, ya. Dan yang juga ya pastilah ini menyedihkan. Pastinya. Ya. Indeks persepsi korupsi. Nah, ya. Itu dia, apalagi nih, Pak? Ini juga ya karena ada data bahwa banyak ASN ya yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi. Ya. Jumlahnya ribuan, coba bayangin, ya. Itu dia. Maka penilaian dunia terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia ini peringkat kita 102, coba. Itu data tahun 2020. Data tahun 2020. Di mana sebelumnya di 2019 itu peringkatnya 98. Kan jadi turun. Melorot nih ya, Pak. Iya, melorot gitu ya, menjadi 102. Jadi ini memang sekali lagi ini adalah sinyal untuk kita semua, untuk ASN, terutama untuk para ajib, ya, untuk bisa memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Ya. Betul. Kemudian ada lagi misalnya ASN itu kan tempatnya melayani perizinan bisnis, gitu kan? Melayani investasi. Nah itu yang gitu kemarin kan? Pak Presiden ini kan woro-woro gimana caranya biar efektif, cepat, efisien gitu kan pelayanannya. Nah, betul. Tetapi faktanya kita masih di peringkat 73. Terkait dengan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Begitu, ya. Harus ada banyak evaluasi nih ya, Pak ya. Betul. Nah, yang kemudian juga sangat dekat dengan ASN. ASN ini adalah manusia, jadi ada indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Peringkat berapa coba Teh Ruli? Berapa tuh, Pak? Berapa coba? Ini kan tawar-menawar kalau di bargaining nih. Ya, tepatnya kurang mengembirakan juga. Peringkat 107. Waduh, masih keloncat dari 100 juga ya, nggak masuk 100 besar pun. Di atas cepek. Waduh, Pak, ini gitu gimana kan? nih kita nih, Pak? Tetapi alhamdulillah memang ada yang cukup membuat kita pede. Oke. Ya, itu adalah dia? Secara umum indeks daya saing global. Oke. Kita masuk peringkat ke 50. Ya, lumayan lah ya, Pak. Lumayan lah kan begitu ya. Dari sekitar mungkin 170-an negara betul. Nah, jadi itulah mengapa kemudian peran ASN ini menjadi sangat penting. Betul, Pak. Dan juga sangat strategis di dalam membangun Indonesia ke depan. Tepat sekali, Pak, kalau diistilahkan ya. Makanya kenapa mungkin salah satu juga kita menginisiasi ada ajib ya, Pak ya. Kita pengen sound on nih ke halayak bahwa sebetulnya stereotip atau katakanlah duga atau stereotip paradigma orang berpikiran terkait ASN, PNS itu yang masih jadul-jadul ya, Pak ya. Itu benar-benar bisa terkikis sedikit-sedikit karena luar biasa banyak loh rekan-rekan ASN yang terutama juga ini suhunya nih yang memang jauh dari paradigma lama gitu, Pak ya. Harus. Jadi itu dia tadi. Jadi memang betul, Pak, tugasnya luar biasa besar nih ya untuk kita nih teman-teman rekan-rekan ASN dalam hal ini untuk perlahan-lahan lah kita naikin indeksnya ya, Pak ya, peringkatnya ya, Pak ya. Betul. Biar tidak 100 di bawah mulu, 100 ke atas terus nih. Betul. Jadi PR besar ya. Iya. Dan inilah mengapa
kemudian kita harus punya paradigma baru. Nah, ya, itu mindset baru, culture set baru ya. Yang pertama tentu adalah birokrasi itu harus berubah. Betul. Bergeser menjadi birokrasi digital. Ya, karena kan sekarang ini perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi luar biasa dahsyat begitu kan. Mostly paperless. Ya, persis. Mostly paperless. Dan jangan-jangan nanti humanless. Humanless. Ya, ada robot-robot dong kita. Iya, boleh jadi kan begitu. Bisa jadi loh, Pak. Apalagi sekarang kondisinya orang sudah mulai mengevaluasi nih kondisi pandemi ya kan ya, Pak. Iya. Tapi kita masih berjalan aja semua. Berarti ada apa nih? Iya, artinya tadi di semua problem. Betul. Ya itu ada hal-hal positifnya ketika tadi kita beradaptasi dengan baik. Oke, tadi birokrasi digital. Yang kedua memang birokrasi itu harus membangun kultur baru. Kultur apa? Kultur inovasi. Ya, itu dia, inovasi, Pak. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga juga tentu birokrasi itu harus berbasis kinerja. Dan itu terbukti bahwa sekarang misalnya kita ini kan bekerja di mana saja, kapan saja. Nah, itu. Ada bekerja dari rumah, bekerja di kantor, bekerja nggak tahu di mana gitu. Tapi artinya yang penting adalah kinerjanya itu harus tetap optimal. Betul, Pak. Seperti itu. Sepakat sekali, Pak. Tadi kalau Bapak sudah sampaikan ya, Akang Teteh, bahwa beliau sudah sampaikan bahwa pada intinya ASN itu adalah how to serve ya, Pak ya. Betul. How to serve well. Bagaimana bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin gitu. Excellent. Kan. Excellent, exactly. Nah, tadi akhirnya muncul nih bahwa tadi ada yang dari Bapak sampaikan ada core values tadi, ada istilah bangga melayani bangsa. Nah, itu bangga melayani bangsa itu maksudnya apa sih, Pak? Nilai yang ingin disampaikan dari bangga melayani bangsa itu seperti apa? Iya. Kalau kita menelisik gitu ya, kata atau kalimat bangga melayani bangsa, itu adalah it is a must yang harus dilakukan oleh kita semua selaku ASN. Pertama, kita memang tugasnya tadi seperti Teh Ruli sampaikan, melayani kok begitu ya. Dan yang dilayani itu bukan sekedar orang per orang, tetapi kita melayani bangsa yang besar ini. Ya, bayangkan itu. Dan tentu dengan kebanggaan. Should be proud gitu. Proudness yang tinggi. Kita harus bangga dong. Ya, apalagi dan disitulah sebetulnya letak dari kebanggaan kita, itu letak dari kebahagiaan yang kita raih. Nah, itu dia. Jadi manusia apa sih Teh yang mesti yang kita tuh mau ngapain sih? Iya, betul. Kan maunya bahagia. Betul. Ya kan? Betul. Bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat. Dan kebahagiaan itu ketika tadi kita bisa melayani orang dengan baik. Tepat sekali, Pak. Jadi disitulah makna dari kenapa kemudian Presiden itu dia meluncurkan masih hangat ya, Pak ya? Masih hangat. Panas. Tanggal 27 Juli 27 Juli 2021 loh, Kang Teteh. Masih hangat ini. Branding dari ASN. Iya, tepat. Jadi itulah yang harus nempel bukan di dahi kita, tapi di sanubari hati kita, di pikiran kita, di hati kita perilaku kita dan seterusnya. Bangga kita ASN. Ya. Sekarang masuk ASN aja susah. Bondong-bondong loh, Pak. Kemarin ribuan, ratus ribu, jutaan dan gitu sangat objektif, transparan. Nggak ada lagi jual beli bisa masuk ASN. Nggak ada lagi, no way. Gitu, Teh Ruli. Free, ya Pak ya. Teh Ruli ASN. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk ASN di Jabar nyogok nggak? No dong. Pasti. Boleh dicek sekarang. Nggak ada satupun dan nggak bisa. Pamali. Itu melanggar etika. Terbuka untuk umum, hasilnya juga jelas-jelas tayang langsung kan Pak hasilnya. Betul. Iya. Semua keluarga kita bisa ngikutin skor kita, pergerakannya. Iya kan? Sering lihat tuh Pak pada dakdikduk itu, kalau kami meliput loh Pak waktu kemarin proses tes SKD itu meliput
di sana di Arca Manik, wah luar biasa, ada ekspresi, ada yang ditunggu oleh orang tuanya ya Akang Teteh ya, yang kemarin itu habis SKD, mudah-mudahan lolos SKB katanya. Nah itu luar biasa, betul ditunggu banyak pihak, betul Pak. Jadi kuncinya adalah melayani itu ya, menjadi satu kebanggaan dan satu kebahagiaan. Tadi kata Bapak sampaikan, jadi sumber kebahagiaan. Nah tadi betul Pak. Nah terkait kembali lagi terkait fungsi dari KASN tadi Bapak sudah sempat sampaikan sih sebetulnya di awal. Bagaimana sekarang KASN itu menciptakan bahwa pengawasan itu lebih pendekatannya pencegahan atau early warning dibanding dengan pendekatan sanksi ya Pak ya. Jadi apa sih Pak maksud dari ini? Pendekatannya lebih ke pendekatan jadi diharapkan mungkin sanksi maksudnya jangan ada lagi terlalu banyak hukuman disiplin gitu ya Pak ya. Betul Teh, betul. Setuju. Jadi begini, memang kita melakukan pengawasan menggunakan prinsip-prinsip. Ya. Prinsip yang pertama itu adalah prinsip perlindungan. Ya. Melindungi para ASN untuk tidak tergauda untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku. Ya, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian tentu tadi prinsip pencegahan. Mencegah itu tentu lebih baik daripada tidak mencegah. Gitu kan. Ya, artinya kita lebih baik harus terus sehat. Daripada ntar keburu sakit gitu. Kan lebih repot, lebih mahal. Ya lebih mahal dan seterusnya. Kemudian pengawasan itu ternyata juga memerlukan partisipasi aktif dari setiap simpul organisasi. Ya. Jadi Teh Ruli pun ya itu punya kewajiban. Tepat. Semuanya Akang dan Teteh Ajib tanpa terkecuali tidak melihat jabatannya, itu harus sama-sama punya yang namanya self controlling, pengendalian diri, untuk tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Integritas tadi ya Pak. Integritas kita suka lupa sih. Kepengen masuk ASN, udah masuk ASN, udah disumpah pula. Ya kan harus janji kan, ada janji ASN. Betul. Ya, demi Allah saya berjanji bahwa tidak akan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, itu antara lain, dan seterusnya janji yang ada. Nah, kita harus punya komitmen ya, bahwa janji itu dipenuhi ya, dan tidak kemudian seenaknya untuk dilanggar dan seterusnya. Itu adalah partisipasi aktif tadi dari siapapun, seluruh simpul organisasi. Dan caranya itu adalah melalui penilaian mandiri tentu saja. Itu dia. Self assessment. Iya, dan itulah kami kenapa datang ke rumahnya Teh Ruli. Datang ke gedung yang luar biasa ajib. Namanya Gedung Sate. Tepat sekali. Sayangnya nggak ada satenya. Oh gitu ya. Waduh, kalau suguhannya sate sih keren. Tepat itu. Ya. Tepat. Di gedung ada satenya pula. Siapin akang-akang sate ya. Jadi itu kami hadir sesuai dengan tugas kami melakukan pengawasan tadi, nilai dasar, kode etik, kode perilaku dengan sebuah instrumen yang disebut dengan indeks maturitas nilai dasar kode etik kode perilaku. Itu dia, indeks maturitas nilai dasar kode etik kode perilaku. Nah itu apa lagi nih Pak? Jadi kalau tidak salah itu ada indikatornya banyak juga, dan sudah apa yang dinilai? Siapa saja yang dinilai nih Pak? Iya. Jadi yang bisa saya sampaikan pertama bahwa indeks maturitas NKK ya, nilai dasar kode etik dan kode perilaku itu sebetulnya adalah sebuah model ya, sebuah sistem pengawasan yang sifatnya preventif terhadap apa yang kita awasi tadi, penerapan kepatuhan suatu instansi pemerintah, tentu dengan ASN-nya begitu ya, atas pelanggaran nilai dasar kode etik kode perilaku. Kita mencegah itu. Ya, dan tadi pencegahannya yang terbaik adalah memang melalui dirinya sendiri. Begitu. Nah,
Jadi itulah yang tentu perlu saya sampaikan, dan saya sangat girang nih kalau orang Betawi bilang ya. Wah, girang banget gue gitu ya, karena bisa memberikan informasi ya terkait dengan ini hal yang penting, ini hal yang strategis, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan kita akan memotret nih Pemprov Jabar seperti apa. Nah loh, Kang Akang, teteh, kita akan dipotret sama beliau. Gitu. Beware, be careful, tapi harus dari hati ya Pak, jangan mentang-mentang mau dinilai saja kita jadi pencitraan dalam tanda kutip atau gimana gitu. Harus dari hati. Tadi Bapak menekankan harus dari hati, pelayanannya menjadi satu sumber kebahagiaan tadi seperti yang Bapak sampaikan. Siap Pak. Nah Pak nih terakhir, menurut Bapak ini pesan deh untuk kami rekan-rekan ASN di Nusantara pastinya gitu ya. Sebetulnya seperti apa nih sosok ASN yang ideal, yang semestinya, karena tadi Bapak sempat menyinggung soal kompetisi itu to compete dengan tidak hanya sesama ASN atau secara provinsi, tapi juga dengan luar dong, katanya tadi Bapak sampaikan, dengan dunia luar. Nah ini seperti apa nih dari kacamata pengawas nih sebagai KASN, dari KASN siap? Iya, tentu yang pertama bahwa seorang ASN itu harus memiliki integritas yang tinggi. Siap. Ya. Jadi singkatnya seperti itu. Yang kedua, tentu harus profesional. Dia harus kompeten dong, ya. Kalau nggak kompeten udah deh, ke laut aja. Ketinggalan aja, gitu ya. Terus yang ketiga itu tentu kita harus melayani dengan baik. Tepat. Ya, itu tadi. Integritas, profesional, melayani, dan satu lagi ya, mau tidak mau kita bekerja sama. Kolaborasi. Itu adalah bagian tadi dari berakhlak sebetulnya. Ya? Part of ya Pak ya? Iya, part of. Namun demikian versi KASN kita punya yang namanya salam inspirasi. Nah itu bagaimana nih Pak? Inspirasi itu inspiring, tetapi apa yang harus menjadi pedoman dari inspirasi itu? Ya tadi integritas, profesional, kerjasama, melayani. Siap. Jadi itu aja dulu harus melekat pada kita ya Pak ya. Rekan-rekan ASN di Nusantara, di Jabar, dimanapun, di provinsi manapun, di semua. Nah tadi integritas dulu, profesional dulu, lalu melakukan kolaboratif dan melayani kuncinya. Siap deh Pak, mudah-mudahan kami bisa nih ya Pak, harus bisa, bukan mudah-mudahan lagi ya Pak ya, harus sudah melekat tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak dari kita masing-masing. Terima kasih nih Pak, sharingnya luar biasa loh Pak. Mudah-mudahan Pak nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya Pak. Nanti mah ada satenya Pak. Ya, sama teh. Oh tadi ada sponsor teh tit gitu. Iya. Siap. Mohon izin deh. Tapi kalau teh Ruli kan nggak teh tit gitu nggak kan? Oke. Teh Ruli mah bebas Pak. Bebas. Oke. Siap. Terima kasih ya Pak. Kalau kita bilangnya hatur nuhun sudah berkenan hadir di sini, dan mudah-mudahan kita bisa eksplorasi lebih lanjut terkait misi-misi yang ada di KASN itu. Insya Allah. Pastinya itu untuk kami juga loh, rekan-rekan ASN, untuk bisa sesuai koridor seperti yang diidam-idamkan sebagai ASN yang smart, yang mengikuti perkembangan zaman juga. Betul. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita akan mengakhiri dulu bincang santai dengan beliau nih ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk diskusi dengan tema lainnya pastinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Jangan lupa tapi YouTube ya di subscribe Pak. Oh Bapak sudah nyampe kan BKD ya? Iya pasti. Ajib podcastnya ya Pak ya. Pasti. Follow juga Instagramnya. Jangan lupa di like, di komen, dan ada websitenya juga, informasi bergulir di situ Pak berkaitan dengan berita, termasuk nanti kunjungan Bapak kita naikkan Pak. Terima kasih. Hatur nuhun ya Pak sekali lagi. Terima kasih. Dadah. Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Jabar juara. Salam inspirasi juga ya Pak. Salam inspirasi. Iya.